Halo semuanya, aku Josie. Aku Fiona. Aku Cleo. Nah, di video kali ini kita akan menjelaskan kesimpulan seputar pengertian dari kemasan produk. Nah, jadi aku bakal bahas mungkin dari fungsinya dulu kali ya. Fungsi dari kemasan sebuah produk itu ada dua. Yang pertama itu sebagai proteksi keamanan dari sebuah kemasan, dan yang kedua adalah sebagai promosional pada kemasan produk. Nah, dari yang pertama itu untuk keamanan, proteksi keamanan pada kemasan ini bisa meminimalisir kerusakan dan risiko cacat pada produk yang bisa merugikan penjual ataupun pembeli. Nah, yang kedua itu ada fungsi promosional pada kemasan. Gak hanya untuk melindungi produk, kemasan dari sebuah produk itu bisa menjembatani sebagai promosi nih. Nah, jadi kayak sebagai alat media untuk branding supaya produk tersebut tuh bisa menarik konsumen dari estetika si kemasannya itu. Nah, contohnya itu mungkin teh botol kali ya, dia berkolaborasi dengan berbagai ilustrator, jadi ngadain lomba, nah hasilnya itu dipajang di botolnya. Nah, itu menarik banget. Sama mungkin Pocari Sweat juga pernah. Terus kayak yang paling baru-baru ini tuh Silver Queen ya. Karena setiap tahunnya kan Setiap Valentine itu dia beda-beda gitu desainnya. Ada yang bentuk beruang, Iya. ada yang Yang bentuk bunga, iya. Nah, selain dari fungsi, itu ada tujuan manfaat dari si kemasan produk itu. Nah, untuk tujuan dan manfaat dari kemasan produk akan dijelaskan oleh Fiona. Oke. Jadi manfaat dan tujuan kemasan produk itu ada yang pertama itu ada physical protection, yaitu melindungi produk dari faktor eksternal seperti iklim, getaran, dan tekanan. Itu bisa dicontohin kayak kemasan kaleng. Iya. Jadi dia nggak mudah untuk kena iklim ya. Iya. Jadi dia aman gitu. Terus yang kedua itu ada barrier protection. Jadi dia itu melindungi produk dari oksigen, uap air, debu, dan kontaminasi lainnya. Kayak kaca ya. Kayak kemasan kaca gitu. biasanya makanan nggak sih? Iya, kayak kaca tuh yang selai-selai gitu iya, nggak sih? iya. Makanan atau skincare? Oh, skincare, iya iya, benar. Yang lebih cenderung ini ya, rentan akan Iya, debu iya, gitu. Nggak boleh di udara. Yang keempat itu ada information transformation. Jadi dia itu menyediakan informasi tentang penggunaan, transportasi, daur ulang, dan pembuangan produk. Jadi kayak yang di belakang minuman gitu biasanya kan ada tulisan buat daur ulang gitu. Yang logo segitiga gitu Iya, ya? benar. Terus yang kelima itu ada reducing theft. Dia itu melindungi produk dari pencurian melalui segel atau label yang rusak jika dibuka. Jadi kayak biar kelihatan aman, dia pakai plastik gitu kan, yang kayak botol minum gitu, pakai itu biar aman. Atau yang kayak QC 1000 yang kayak Iya, keras keras gitu. gitu. Biar kelihatan kalau itu tuh emang kesegel dan aman gitu. Yang keenam itu ada convenience. Jadi dia itu meningkatkan kenyamanan dalam distribusi dan penanganan. Contohnya itu kayak yang di kerat tadi yang kita udah bahas. Teh botol ya. Iya, teh botol gitu. Selanjutnya ada penjualan. Nah, itu contohnya tuh kayak Dari estetika ya. Kayak yang Silver Queen itu mungkin ya. ya, Orang jadi tertarik karena ini packagingnya Packagingnya. lucu nih iya gitu. tuh. Terus ada penggunaan ya, kayak memudahkan orang untuk membuka packaging tersebut gitu, kenyamanan mereka dalam produk-produk tersebut Ya. Kayak mungkin hampers kali ya. Nggak mungkin kan kalau kita terima hampers tuh dikemas dalam sebuah kaca atau Iya, susah besi, sih. karena susah dan jadinya tidak nyaman. Jadinya udah nggak spesial lagi gitu, karena dari packagingnya tuh nggak kelihatan convenience gitu. Kayak yang ketujuh itu ada marketing. Jadi dia itu meningkatkan daya tarik produk melalui desain dan label yang menarik kayak yang tadi kita bahas ya, estetika itu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis kemasan produk. Untuk bagian jenis-jenis ini dibagi jadi 3. Ada primer, sekunder, dan tersier. Nah, kemasan primer itu wadahnya langsung untuk produk tersebut. Jadi misalkan kayak kaleng sarden, sardennya langsung dibungkus sama kaleng. Atau botol aqua langsung ditutupin sama si botolnya gitu. Nah, kalau sekunder itu pelindung untuk kelompok kemasan primer. Jadi kayak misalkan si aqua ini kan udah dikemas sama Plastik, bungkusan botol plastik gitu kan, ini primernya. Nah, dia dibungkus lagi pakai kardus gitu. Nah, untuk tersier itu pelindung selama pengiriman. Contohnya itu ada palet atau kontainer.
Oke, berdasarkan frekuensi pemakaian itu ada tiga jenis, yaitu disposable, multi-trip, sama semi disposable. Jadi disposable itu hanya digunakan sekali doang. Jadi kayak daun pisang contohnya buat sekali buang gitu. Oh, jadi yang bisa basi ya? Iya. Terus yang kedua itu ada multi-trip. Dapat digunakan berulang kali. Seperti contohnya tuh kayak galon air. Oh, jadi bisa di recycle? Iya, recycle, bisa dipakai lagi. Terus iya betul. Yang ketiga itu ada semi disposable. Jadi dia tuh dapat digunakan sekali atau berkali-kali. Jadi dia contohnya tuh kayak kaleng biskuit. Oh, jadi bisa ada pilihan ya, mau dipakai lagi buat naruh barang atau langsung buang. Yang biasa buat tempat jahit gitu. Iya, dijahit pakai kaleng pegang gitu ya. Nah, selanjutnya ada berdasarkan tingkat kesiapan pakai. Nah, untuk section ini dibagi jadi dua. Ada yang siap pakai sama siap rakit. Nah, siap pakai ini contohnya seperti botol atau kaleng. Nah, kalau yang siap rakit ini memerlukan perakitan sebelum digunakan. Nah, contohnya itu kayak kardus atau tin wall atau bungkus makanan di McD ya, yang mesti dirakit dulu sebelum dipakai gitu. Oh iya, kayak kotak burgernya itu harus Dirakit dulu. Ya. Apa enggak kayak kotak hampers atau enggak yang kotak Iya. nasi kotak, lunchbox ya, ya. juga gitu-gitu. Nah, sebelum masuk ke kesimpulan, ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan sebuah kemasan produk. Contohnya itu ada apa aja? Ada 4, yaitu biaya kemasan, jenis produk, target konsumen, dan distribusi. Nah, biaya kemasan tuh sama jenis produk tuh harus sama gitu ya. Iya. Kalau misalnya produknya murah, yang tergolong murah, nggak mungkin packagingnya tuh yang terlihat mahal atau bahannya tuh mahal kayak gitu. Sama distribusinya juga harus dipikirin. Kayak gimana caranya kalau kejual banyak kan berarti harus mass produk. Bisa nggak packagingnya dibikin banyak kayak gitu. Jadi kesimpulannya itu kemasan produk memiliki peran penting dalam melindungi barang, menarik perhatian pembeli, dan memberi kenyamanan saat digunakan. Selain menjaga produk dari kerusakan dan kontaminasi, kemasan juga bisa jadi strategi pemasaran yang membuat produk lebih menarik. Kalau kemasannya bagus, produknya jadi lebih berkualitas dan lebih menarik bagi konsumen. Makanya produsen harus memilih kemasan yang sesuai dengan jenis produk, target pasar, biaya, dan cara distribusinya. Dengan kemasan yang tepat, produk bisa lebih unggul dan laris di pasaran. Sekian, terima kasih. Sekian, dadah. Bye.